Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sniaryanti dengan stambuk F1D2 19035. Saya akan mempresentasikan tugas seminar saya yang berjudul Identifikasi daun sirih Cina sebagai obat tradisional di kalangan masyarakat. Baik, langsung saja. Tanaman daun sirih Cina ini merupakan tanaman herbal yang termasuk dalam famili Piperaceae, yang memiliki kemampuan sebagai antibiotik terhadap pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Tanaman ini tumbuh di tempat yang basah dan kurang subur, seperti di bebatuan, dinding yang lembab, di ladang, dan di pekarangan. Tanaman sirih Cina ini diketahui memiliki aktivitas sebagai antibakteri, analgesik, antipiretik, antiinflamasi, antihipertensi, anti jamur, antimikroba, anti kanker, dan antidiabetik. Tanaman sirih Cina ini secara tradisional telah dimanfaatkan dalam mengobati berbagai penyakit seperti abses, bisul, jerawat, radang kulit, penyakit ginjal, dan sakit perut. Tanaman daun sirih Cina ini memiliki kandungan kimia, yaitu alkaloid, tanin, kalsium oksalat, lipid, dan minyak atsiri. Obat tradisional itu merupakan zat yang berupa tumbuhan, hewan, mineral, sediaan galenik, atau kombinasi. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana mengetahui komponen kimia yang terdapat pada tanaman daun sirih Cina. Yang kedua, bagaimana mengetahui karakteristik bakteri yang diidentifikasi pada daun sirih Cina. Tujuan pada penelitian ini yaitu satu, untuk mengetahui komponen kimia yang terdapat pada daun sirih Cina. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik bakteri yang diperoleh pada tanaman sirih Cina. Adapun manfaat penelitian yaitu satu, dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan kandungan daun sirih Cina. Yang kedua, membuatkan obat herbal yang bisa digunakan masyarakat. Dan yang ketiga, dapat mengobati penyakit luka dan penyakit luka luar. Dan masuk ke materi penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Agustus 2022. Pengambilan sampel ini diambil di Jalan Salangga, depan kampus Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Botani dan Mikrobiologi, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Variabel pada penelitian ini yaitu variabel terikat, di mana obat herbal dari daun sirih Cina mempunyai efek dan manfaat bagi kesehatan manusia. Bahan dan alat-alat penelitian terlampir. Prosedur kerja pada penelitian ini yaitu yang pertama, penyiapan sampel, kemudian pengambilan sampel, sterilisasi dalam pembuatan medium, penyiapan bakteri uji, dan uji daya hambat. Pada penyiapan sampel, daun sirih Cina yang dikumpulkan dan dipisahkan dari batang maupun kotoran yang terdapat pada sampel disortasi basah, lalu cuci menggunakan air yang mengalir, lalu melakukan perajangan, kemudian selanjutnya dikeringkan menggunakan cara diangin-anginkan pada suhu ruangan yang terhindar dari sinar matahari langsung. Penjemuran dilakukan pada beberapa hari sampai potongan daun benar-benar kering hingga dihasilkan Simplicia daun sirih Cina. Kemudian pada pembuatan ekstrak daun sirih Cina. Simplicia daun sirih Cina ditimbang sebanyak 300 gram, kemudian dimasukkan ke dalam wadah maserasi, kemudian diberikan pembasah pelarut etanol 96% hingga 3 liter. Wadah maserasi ditutup dengan dilapisi aluminium foil, kemudian disimpan selama 3 kali 24 jam dalam suhu ruangan. Diaduk sesekali, kemudian disaring untuk mendapatkan ekstra cair. Selanjutnya ekstra cair dipekatkan dengan rotavapor, kemudian diuapkan di atas waterbath atau pemanas air hingga diperoleh ekstra kental. Untuk pembuatan mediumnya, ditimbang media Na atau nutrien agar sebanyak 2 gram, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu larutkan bersama aquade sebanyak 100 ml. Lalu dididihkan hingga larut di atas pemanas air dan disterilkan dengan autoclave dengan suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Persiapan bakteri uji terdapat 4. Yang pertama, peremajaan bakteri uji menggunakan medium nutrien agar yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu dimiringkan. Setelah nutrien agar memadat, diambil satu koloni biakan bakteri dengan menggunakan OC buat, kemudian digoreskan pada permukaan medium nutrien agar, lalu diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 1 x 24 jam.
sehingga diperoleh biakan murni. Yang kedua, pembuatan suspensi bakteri hasil biakan murni bakteri Propionibacterium acnes. Diambil 1 oc, kemudian disuspensikan dengan NaCl 0,9% sebanyak 10 ml ke dalam tabung reaksi steril dan dihomogenkan selama 15 detik. Yang ketiga, pembuatan bahan uji ekstrak kental daun sirih Cina Peperomia pellucida L ditimbang untuk konsentrasi 5% sebanyak 0,5 gram, konsentrasi 10%. Yang ketiga, pembuatan bahan uji ekstrak kental daun sirih Cina ditimbang untuk konsentrasi 5% sebanyak 0,5 gram, konsentrasi 10% sebanyak 1 gram, dan konsentrasi 15% sebanyak 1,5 gram. Kemudian dilarutkan masing-masing dengan NaCMC sebanyak 10 ml, diaduk hingga homogen. Yang keempat yaitu pembuatan kontrol positif ditimbang serbuk doxycycline sebanyak 0,5 mg dimasukkan pada cawan Petri lalu dilarutkan dengan NaCMC sebanyak 10 ml, aduk hingga larut. Kemudian pengujian daya hambat. Pengujian daya hambat daun sirih Cina terhadap bakteri uji dilakukan metode difusi cakram dengan digunakan paper disk medium Na steril dituangkan secara aseptis pada cawan Petri dan dibiarkan hingga memadat. Suspensi bakteri uji diinokulasi di atas medium. Paper disk direndam ke dalam masing-masing suspensi ekstra etanol daun sirih Cina dengan konsentrasi 5%, 10%, dan 15%, dan NaMC 1%. Sebagai kontrol negatif dan doxycycline kapsul sebagai kontrol positif. Setelah itu, paper disk diletakkan secara aseptis dengan menggunakan pinset steril pada permukaan medium Na dalam cawan Petri, kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 1x24 jam. Setelah bakteri uji diinkubasi selama 1x24 jam, kemudian diukur zona hambatan yang terjadi pada masing-masing konsentrasi ekstra pada bakteri uji. Berikut contoh zona hambatan yang dihasilkan. Masuk pada hasil dan pembahasan. Pada hasilnya ini, setelah diinkubasi selama 1x24 jam, kemudian diukur dan dihitung rata-rata daya hambat pertumbuhan Propionibacterium acnes sebagai respon terhadap berbagai konsentrasi ekstra yang dapat dilihat pada tabel berikut. Pada pembahasan penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian uji ekstra daun sirih Cina terhadap pertumbuhan bakteri daun sirih Cina efektif sebagai antibakteri dan kemampuan ekstra daun sirih Cina mengandung senyawa aktif seperti alkaloid, tanin, saponin, dan senyawa ini memiliki salah satu antibakteri. Pengambilan sampel sirih Cina dilakukan pada pagi hari. Sampel yang diambil haruslah yang masih segar dan memiliki ciri-ciri daun berwarna hijau muda. Hal ini dilakukan dikarenakan pada pagi hari, tumbuhan akan melakukan fotosintesis dan menyebabkan kandungan yang ada pada daun sirih Cina meningkat. Ekstra yang dihasilkan daun sirih Cina dapat mempengaruhi lebar zona hambatan yang terbentuk. Konsentrasi minimum ekstra daun sirih Cina adalah konsentrasi 10%. Konsentrasi daun sirih Cina menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes. Proses pembuatan media yang digunakan untuk menguji bakteri Propionibacterium acnes yaitu media Na atau nutrien agar. Pengujian bakteri Propionibacterium acnes digoreskan pada medium Na pada suhu 30 derajat Celcius selama 1x24 jam. Pertumbuhan daun sirih Cina mengandung senyawa aktif yaitu alkaloid yang bersifat antibakteri dengan cara merusak dinding sel bakteri, menghambat pertumbuhan, dan membunuh bakteri. Flavonoid yang bertindak sebagai agen antibakteri dengan mendenaturasi protein sel bakteri dengan memecah membran sel untuk melarutkan bakteri. Tanin bertindak sebagai agen antibakteri dengan kemampuan protein dinding sel bakteri dan polipeptida untuk memecah dinding bakteri untuk melarutkan bakteri. Alkaloid diduga menjadi penyebab terhambatnya pertumbuhan Propionibacterium acnes selama senyawa mengganggu proses pembentukan membran yang terdiri dari protein dan lipid dan dinding sel bakteri serta pertumbuhan dan kematian bakteri. Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu difusi cakram dengan luas yang terbentuk tergantung pada kelemahan, yaitu kondisi kultur, difusi cakram sebelum diinokulum, dan prakultur serta ketebalan media. Ketika keempat faktor ini tidak cocok, maka hasil metode difusi cakram sulit untuk ditafsirkan secara umum. Hukum difusi cakram tidak untuk mikroorganisme yang bersifat anaerob. Sekian dari presentasi saya ini.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.